Halo teman-teman semua, tiba saatnya kita berjumpa lagi dengan Ketua Umum IBPI ya, yang sampai hari ini masih sehat walafiat. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Iya, selalu semangat Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto, semangat terus setiap hari bersama kita teman-teman ya. Kemarin IBPI sudah menyentil Sri Mulyani ya, sekarang IBPI menyentil lagi langsung ke Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Bagaimana nih Pak? Apa yang disampaikan oleh IBPI kepada Ibu Puan Ketua DPR? Jadi kan kemarin kan yang di demo di DPR Mas ya, terus kan ternyata kan anggota DPR-nya nggak ada Mas. Dan sekarang gedung DPR itu Mas Awan ya, itu sebenarnya itu memang diganti lah Mas itu Mas. Jangan Hmm, gedung DPR karena Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kita tuh masuk ke sana tuh susah Mas. Saya oke. terakhir masuk ke sana itu beda Mas. Saya kan 2 kali ke sana Mas ya. 2 kali ke sana dan beberapa saya ada proyek di sana juga Mas Awan. Nah, tapi kalau pas saya proyek kan lancar waktu itu Mas, nggak seketat sekarang. Sekarang ini yang terakhir saya ke sana kemarin tahun lalu kalau ada salah Mas Awan. Saat ini Mas ya mau meminta audiensi terkait ini Mas ya apa seleksi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Itu Hmm, berlapis Mas masuknya itu Mas. oke. Masuknya tuh berlapis Mas, ada banyak ini Mas. Nah, Hmm, sekarang saya lihat kemarin temboknya pagarnya udah tinggi dan kemarin rakyat mau demo di sana malah ditutup sama beton Mas ya. hmm, Nah, yang dikatakan akhirnya kan setelah rusuh-rusuh di mana-mana, gedung DPR di mana-mana dibakar. Nah, Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Alhamdulillah kalau ada aspirasi kami terima. Gimana caranya, Mas? hmm, Kita itu gimana cara ngomongnya itu loh gimana itu Mas. hmm, Itu loh, Mas. Itu yang diterima itu apa disensor gitu loh Mas. Kalau memang nggak sanggup jadi perwakilan rakyat, lebih baik mengundurkan diri Mas menurut saya Mas Awan. Karena hmm, saya kasihan Mas. Kalau Bu Puan ini sayanya sebaiknya mengundurkan diri karena berat Mas masalah Indonesia Mas. Dia hmm, mampu nggak menampung sekian banyak masalah Mas. Menurut Mas, ini hmm, kita baru masalah perpajakan, nanti masalah migas, masalah tambang, masalah hmm, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, wah banyak mas masalah, semua hmm, bermasalah semua mas Awan. Nah, hmm, ini saya kirim dulu Mas ya bukti ini kami sudah berkirim suratnya ini Mas ya kepada pimpinan hmm, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini Bu Puan Mas ya. Nah, hmm, sehubungan dengan pidato Presiden Republik Indonesia. Nah, ini Mas ya tanggal 31 Agustus. Ini kemarin hmm, pidatonya Pak Prabowo merespon kerusuhan-kerusuhan itu Mas. Kan hari Minggu kemarin rapat hmm, kabinet Mas Awan. hmm, Di rapat pertama di hari Minggu Mas. hmm, Gara-gara kerusuhan mulai Jumat, Sabtu dan Minggu pagi kan Mas. hmm, Nah, ini termasuk mengajukan permohonan audit resmi. Ini kan sudah saya kirim Mas ya kepada Dumas DPR RI, pengaduan DPR RI, Humas DPR, terus bagian upacara PDM DPR, terus ke hmm, CC-nya ke Presiden Mas. Nah, Persultan hmm, Setnek dan Setkap dan hmm, MPR. hmm. Nah, ini kalau suratnya, bentar, Mas. Ini Pak kelihatan Mas. Kelihatan? Iya. Oke, ini surat kami Mas. Nah, ini kita kirim 1 September Mas ya kepada Hmm, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hmm, Nah, di Gedung Nusantara 3 lantai 3. Perihal permohonan audiensi penyampaian aspirasi rakyat. Sehubungan dengan pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 31 Agustus 2025 yang secara eksplisit membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI. Nah, hmm, ini Mas. Itu perintahnya Presiden Mas untuk agar rakyat menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, maka dengan ini kami Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI, organisasi independen menghimpun suara rakyat membayar pajak di seluruh Indonesia. Nah, hmm, ini kami adalah penyumbang 82% APBN Mas ya, termasuk hmm, menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung di hadapan DPR RI melalui mekanisme audiensi resmi tuntutan. Nah, hmm, tuntutan ini merupakan aspirasi rakyat yang mengemuka pada aksi demonstrasi tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Yang pertama adalah pembubaran DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas merosotnya kepercayaan publik. Terus yang kedua, hmm, pembatalan tunjangan berlebihan anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan, serta tunjangan lain yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terus hmm, ketiga, pengusutan tuntas kematian almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, dalam rangka pelindungan hak asasi rakyat kecil. Pengesahan segera Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
kenaikan penghasilan tidak kena pajak Mas ya, PTKP bagi wajib pajak orang pribadi atau Hmm. WPOP sebesar 7,5 juta per bulan demi Hmm. keadilan fiskal. Karena kan anggota DPR gajinya di atas 50 juta kan ini Mas ya, pajaknya ditanggung pemerintah Mas. Terus segera menangkap koruptor sesuai dengan janji presiden pada masa kampanye. Yang ketujuh, membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak baik terlibat korupsi atau praktek perjudian online. Delapan, menetapkan anggota kabinet berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan kepentingan politik semata. Tuntutan khususnya ini Mas ya. Ini Mas ya, reformasi total sistem perpajakan nasional agar berpihak pada kepentingan rakyat dan dunia usaha, bukan sekedar target penerimaan. Pengusutan kedua, pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Kortek Direktorat Jenderal Pajak yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip good governance. Nah ini kan seperti kita ketahui mantan dirjennya Pak Suryo Utomo kan sudah lama menghilang nih Mas ya. Dari publik tidak tahu entah Hmm. kemana beliau. Hmm. Yang permohonannya yang ketiga ini adalah sebagai tindak lanjut kami memohon dengan hormat agar Ketua DPR RI berkenan mengundang Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan tim untuk Hmm. hadir secara langsung di DPR RI dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat tersebut secara resmi di hadapan para anggota Dewan. Nah, kami percaya bahwa keterbukaan DPR RI dalam mendengar aspirasi rakyat akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Demikian Hmm. surat ini kami sampaikan dengan penuh harapan atas perhatian kesediaan Bapak atau Ibu pimpinan DPR RI. Kami ucapkan terima kasih. Nah, ini tembusannya kan ke Presiden dan Ketua MPR, Mas. Nah, ini latar belakangnya sudah kami sampaikan juga, Mas. Nah, isu kuncinya adalah defisit kepercayaan, ketimpangan ekonomi dan beban fiskal, keadilan sosial dan HAM, urgensi pemberantasan korupsi, keadilan pajak, Mas. Hmm. Nah, ini Mas, rekomendasinya juga sudah kami sampaikan, segera menjalankan audiensi dengan IWPI dan sebagai representasi rakyat pembayar pajak dan akan menggantikan Ketua Umum IWPI dan tim membentuk panitia khusus DPR untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat terkait dengan tunjangan DPR, ini Mas. Nah, Hmm. ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR, menunjukkan komitmen DPR pada transparansi dan akuntabilitas, memperkuat legitimasi politik DPR di mata rakyat dan sejarah bangsa. Nah, ini Hmm. cuman agak berat juga Mas. Ini kan Kementerian Keuangan aja atau Menteri Keuangan yang kita undang diskusi aja yang terkait dengan sektor perpajakan aja kan nggak berani Mas. Hmm. Seringkali menghindar. Kita sudah 2 kali kalau misalnya Mas mengundang Kementerian Keuangan ataupun Dirjen Pajak dulu Mas. Dan itu diterima stafnya saat kita adakan webinar online itu akhirnya di ujung acara terakhir tidak ada kabar Mas Awan. Hmm. Nah, apalagi di PRRI, kalau masalah pajak pening kepalanya Mas, karena kan dia ternyata kan pajaknya kan ditanggung pemerintah, dia nggak ngitung sendiri, store sendiri itu Mas. Hmm. Jadi memang sangat ketimpangan fiskalis sangat luar biasa Mas Awan ya, dari pejabat yang seharusnya memberi contoh gimana ribetnya perpajakan di Indonesia itu dia tidak mengalami sendiri Mas, karena kan Hmm. sudah semuanya final dan ditanggung pemerintah Mas. Hmm. Oke, jadi ini masa-masa yang sulit bagi negara kita ya. Rakyat kita ini lagi terjepit, tidak ada yang bantuin, nggak ada yang support. Kita harus berusaha mandiri, kita yang harus proaktif mendekati DPR, bukannya kita dijemput oleh DPR. Ini aja contohnya kayak gini Mas ya, itu aja sudah ya makar moral. Kita rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak pernah digubris sama mereka. Lah buat apa mereka kerja mewakili rakyat? Ya kalau memang mereka mewakili ketua partainya masing-masing ya di ini Mas Dewan Perwakilan Ketua Partai gitu Mas. Oke, ya begitulah teman-teman ya. Tapi terima kasih Ya, banget IWPI sudah kirim surat resmi kepada Ketua DPR. Bukan cuma demo ya, tetapi betul-betul mengambil langkah nyata dengan mengirim surat resmi. Dan ini akan tercatat dalam sejarah ya. Apakah Ibu Puan, Ketua DPR, betul-betul melindungi atau melayani rakyatnya atau cuma omon-omon saja. ya. Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas sama-sama.